Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Al-ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya sami sehat ya. Alhamdulillahirabbil. Senajan adem niki hawane nggih. Adem ya, alhamdulillah. Masih bisa merasakan adem niki nggih. Berarti kita masih ada tanda-tanda kehidupan. Masih bisa menikmati indahnya kehidupan di alam fana ini. Maka kita tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengipun shalawat wa salam mugi tansah kunjungatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek ing kesempatan minulya menika kula badhe ngaturaken sekedhik ngengi babagan anak nggih. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Al-Quran tentang anak. Karena kita juga di samping kita sebagai anak, bagi kita yang memiliki anak, kita tentunya harus berusaha untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak kita, keluarga kita bisa menghantarkan ke pintu surga. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Aja nganti anak sing ketriwal kayak dene Nabi Nuh niku anaknya ketriwal nggih, sing jenengane Kanaan. Nabi Muhammad ya anak sing ketriwal pamane ing jenengane Abu Thalib. Nggih. Abu Thalib niku mbela Nabi Muhammad mati-matian. Belani wong Islam temenan, tapi sayangnya orang mlebu Islam, tetap dalam kekufuran. Nah, demikian pula banyak ujian yang berat bagi nabi-nabi yang lain, baik keluarganya, baik istrinya maupun anaknya ataupun anggota keluarga yang lain. Maka diharapkan kita ini bisa memanfaatkan, bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita ini dalam rangka untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita menjadikan kita ini bisa masuk surga. Ridallah fi ridol walidain misalnya. Ridhone Gusti Allah gumantung maring ridhone wong tua loro. Jadi nek wong tua lorone seneng, Gusti Allah melu seneng. Makanya kita berusaha untuk menghormati kepada kedua orang tua. Lah sing wis ora anak kepriwe? Ya ndongakna nggih. Ndongakna terus nerusna kebagusan-kebagusane, nyambung sedulurane,
meneruskan pesan-pesannya, bahkan mungkin wasiatnya, ataupun mungkin kita bisa memberikan dulu yang pernah dia berhutang kita bayar hutangnya, puasanya misalnya, atau dulu udah niat berangkat haji tapi belum haji, ini boleh kita menghajikan bagi anaknya, tapi syaratnya anaknya wis munggah haji, nek harap menghajikan maring wong tuane. Nah ini antara lain. Demikian pula anak. Anak itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah jika anak-anak kita itu sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu menjadi anak yang soleh atau solihah. Senang kita. Nah, kita sebagai orang tua tentunya mengharapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka Allah berpesan dalam Quran yang kita sudah semuanya hafal, qu anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dijaga ini bareng-bareng. Men aja nganti ana sing ketriwal maring neraka, naudzubillah min dzalik. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, anak adalah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini anak. Dan anak juga merupakan investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh karena itu orang tua harus memelihara, merawat, membesarkan, menyantuni, mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Nah ini, jadi anak ini tidak semata-mata seperti barang ya, kan beda nih. Dewi duit, dewi banda dunia, dewi kendaraan. Perlakuannya tentu berbeda karena anak ini adalah merupakan makhluk hidup yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang suatu saat pasti kita berpisah. Wong tuane gijit sing dipanggil Gusti Allah utawane anake. Nah niki. Maka dengan pengertian itu orang tua dengan anak memiliki beberapa hubungan. Yang pertama adalah hubungan tanggung jawab. Jadi hubungan tanggung jawab. Jadi urip ge jane anu sakarepe dhewek ora apa-apa, tapi anu ana pertanggungjawaban, dadi dhewek kudu manut karo aturane Gusti. Sing nganggo aturan Gusti Allah siapa? Ya menungsa. Hewan, binatang, tumbuhan, langit itu hanya mengikuti sunnatullah, hukumnya Gusti Allah, tapi tidak memenuhi syariat Allah sebagaimana beban taklif yang ini hanya dititipkan kepada manusia. Yang pertama hubungan tanggung jawab, yaitu anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik dengan sebaik-baik. Nah ini berat sebenarnya ya. Jadi kita yang punya anak bersyukurlah, alhamdulillah. Yang belum dikaruniai anak juga bersabarlah, karena semuanya Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan dunia ini, yang kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat populer, kalau jangan sami pun sering mireng niki, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kepala negara akan dimimpin pertanggungjawaban rakyatnya. Ini juga presidennya, gubernurnya, bupatine, camate, lurahe, nah itu ya, dipertanggungjawabkan.
Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, terhadap anak-anaknya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin pada harta benda majikannya, dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Jadi ini hadis yang sangat terkenal ya, muttafaq alaih, ini disepakati oleh ulama ahli hadis, terutama adalah Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah hubungan kasih sayang. Jadi hubungan orang tua dengan anak, hubungan kekeluargaan itu adalah hubungan kasih sayang, welas asih, eman. Nah, okay. Jadi kita ini harus menyayangi terhadap anak-anak kita, karena ini adalah merupakan fitrah manusia. Maka kehidupan rumah tangga sekalipun bergelimang harta belum lengkap kalau belum biasanya memiliki anak. Maka Al-Quran menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dunia, hiasan dunia. Wonten Al-Quran surat Al-Kahfi niki nggih wau wonten ing bacaan murotal nggih diwaos niki, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Tetapi amalan yang kekal dan soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik pula menjadi harapan. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, harta dan anak ini adalah merupakan perhiasan dunia, hiasan ya, sehingga dengan adanya perhiasan ini orang itu menjadi senang. Kan wong dari seneng nggih, duwe banda dunya seneng, duwe anak rasane seneng. Nah, niku. Tapi pesan Allah, duwe anak, duwe banda dunya, amalan yang kekal lagi soleh lebih baik. Ya niki. Jadi orang mukun duwe banda dunya tok, duwe anak tok, sing duwe kebanggaan yang menyenangkan, tapi yang lebih baik daripada itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang oleh Allah dijanjikan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harapan kapan? Harapan kita untuk kelak di hari akhir, di akhirat kelak. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan masa depan. Hubungan masa depan. Anak itu seperti apa ya? Investasi. Seperti tabungan, tabakhir, tabungan hari akhir itu anak. Karena anak yang soleh akan selalu mengalirkan pahalanya kepada orang tuanya, sebagaimana hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengar, yang sering dibaca. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya. Ketika anak Adam meninggal atau seseorang meninggal, maka terputuslah pahalanya kecuali tiga hal. Satu, amal jariyah. Nggih, amal jariyah panjenengan iki sing nggawe musala, nggawe pesantren, nggawe masjid, nggawe pondok, nggawe sekolah, nggawe dalan, nggawe fasilitas-fasilitas umum. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, dari tiga alasan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, seorang muslim didorong untuk dapat berfungsi sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dia pikirkan betapa pentingnya pembinaan dan pendidikan anak untuk menjaga kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Berarti kan anak penting banget ini kanggo kelangsungan. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa jenis anak. Ada beberapa jenis anak. Nah, ini mudah-mudahan kita ini termasuk nanti
anak-anak kita adalah jenis-jenis yang baik yang dalam Quran ini. Nah, yang pertama adalah anak sebagai perhiasan dunia. Sebagai perhiasan dunia. Tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Jadi ibarat perhiasan, anak ini berfungsi memperindah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua yang hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan, ini nanti dia akan lupa bahwa anaknya itu harus dididik, dibesarkan, tidak hanya sekedar pajangan kalau dalam bahasa metamorfosenya itu. Jadi dia tidak hanya secara fisik, tapi dia secara kualitas, punya iman, ilmu, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang berat ini, yang nomor 2. Anak adalah sebagai ujian. Bahkan anak itu kadang menjadi fitnah. Ini yang kedua. Jadi selain sebagai perhiasan, anak juga menjadi ujian atau fitnah bagi orang tuanya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini gawat nih nggih. Wa annallaha indahu ajrun adim. Ya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sebagai fitnah. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Di surat Al-Anfal ayat 28. Maka orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anaknya dapat melalaikan dari beribadah kepada Allah, atau dia dapat melaksanakan tugas dengan baik, menjadikan anaknya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah juga bisa diartikan menyengsarakan dan mencemarkan nama baik orang tua. Nah, ini kadang-kadang ada anak yang begitu. Ini ujian berat bagi orang tuanya. Biasanya orang akan mengaitkan langsung kebaikan atau keburukan seorang anak dengan orang tuanya. Pertanyaan yang sering kita dengar dari setiap orang yang kagum atas kebaikan atau keburukan orang, maka biasanya ditanya siapa orang tuanya. Jadi ini kadang-kadang menjadi ujian bagi kita. Kalau dalam bahasa dulu itu ada istilah kacang orang ninggal nak lanjaran. Maka kita ini harus menjadi lanjaran yang baik. Harus berbuat kebaikan agar kebaikan itu nanti akan menjadikan tambahan kebaikan bagi anak-anak kita. Ini yang kedua, anak sebagai ujian. Yang ketiga ini, anak juga bisa sebagai musuh. Wah, ini gawat nih, nggih. Anak sebagai musuh. Cara bahasa Indonesia, musuh dalam selimut. Anak dewek ini jadi musuh, naudzubillah min dzalik. Ya kayak dene peristiwa-peristiwa kayak Nabi Nuh dengan anaknya itu kan akhirnya walaupun secara biologis dia anaknya, secara ideologis dia musuhnya karena tidak mau mengikuti kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Anak juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, menjerumuskan. Bahkan ada anak-anak yang itu menjadikan wong tuanya jadi korupsi, wong tuanya jadi berbuat jahat, wong tuanya jadi berbuat yang tidak baik. Karena apa? Mbelani anak, ngeboti anak dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, yang saya bacakan tadi di awal pengajian ini surat At-Taghabun ayat 14. Nah, catat nggih? Nah, ini nggak catatan si jitok ya. Nah. Makanya buatan dicatat bisa di niku teng YouTube kula niku nggih. Nah, tulis bawah nang YouTube Maskur Iksan pakai SJ. Nah, metu kok videonya akeh banget Bu. Aku nggih wis nganti ora hafal. Videonya 1800.
1.800 video. Ini saya rekam pakai video dan juga pakai suara. Soalnya nek kanggo video tok kurang jelas, anu kadowen. Men lebih jelas karo piye. Jadi nanti saya gabungkan antara audio dengan video. Nah, kan ngirimu niku nggih. Katukna antara umik-umik kayak cangkem karo suara. Jadi suaranya bagus. Karena saya pengalaman beberapa kali pakai mic, wis rekaman nganti sejam laka suarane. Duh, luput ya pengajian angel-angel golek gue. Laka suarane ngukur umik-umik tok, itu sering saya ngalami. Nang arep ana suarane, suwe-suwe numike soak nandal. Duh ya, bila di mana nggak bisa bisa angel ngepas nane lah. Nah, saya bacakan artinya surat At-Taghabun ayat 14. Nah, ini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Nah, kon pada ngati. Oke, surat At-Taghabun ayat 14. Nah, niki biasanya ayat yang dikaitkan dengan orang tua terhadap anak ini menjadikan ujian yang berat bagi orang tuanya. Nah, anak bisa jadi musuh yang mungkin tidak menuruti orang tuanya atau berbeda keyakinannya atau dia suka berbuat yang tidak baik, mencemarkan nama baik orang tua. Ya, ini harus sabar menghadapi yang demikian itu. Harus terus diusahakan supaya anak-anak kita ini tidak menjadi musuh, tapi tadi menjadi memang bagian dari keluarga kita yang terjaga dari siksa api neraka. Aja nanti malah dicorna, diadoi, kemudian malah jadi musuh terus-terusan. Nauzubillah min dzalik. Sungguh sangat mengecewakan kalau sampai anak menjadi musuh bagi orang tua. Tentu saja kecewa. Orang tua kecewa, orang yang melihat keluarganya juga kecewa. Musuh bisa berarti tidak secara fisik, tapi juga dalam arti ideologi, pikiran, cita-citanya, aktivitas dan lain sebagainya. Maka bila orang tuanya di mana-mana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seanak justru melakukan amar mungkar nahi ma'ruf. Wong tuane sregep maring masjid, anaknya sregep maring diskotik lho. Gawat guys, niki kan kathah sing kaya niku. Wong tuane urung adzan wis maring masjid, anaknya wis adzan wis lunga maring diskotik misalnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, gue sing marakna wong tua kremut-kremut. Nah, bila orang tuanya membangun anak merusak, maka suatu saat anak sudah berada pada posisi musuh. Jadi anak-anak itu jangan sampai dirusak, tapi anak-anak itu dibangun, dididik, dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Sesibuk-sibuk apa bae golek-golek dunya, golek ngapa aja nanti kelalen golek gatekna maring pendidikane anak. Ya minimalnya misalnya bar maghrib pada ngaji bareng ya. Nah, sering dijak dalam majelis-majelis kebaikan dan seterusnya. Ini tipe yang ketiga. Nah, yang keempat, anak sebagai cahaya mata. Nah, cara bahasanya wong Jawa kayak pepaes peninggal. Nah, yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai kurrota ayun. Nah, kurrota ayun. Jadi didelengna nyenengna ya. Didelengna nyenengna anaknya. Jangan kepengen delengna terus rasanya anggar lunga kangen nggih. Lunga sedelah terus janji anakku ya. Nah, nyenengi banget kiye-kiye anggar ketemu sopan omongane, perbuatannya manut dan sebagainya nyenengi banget. Nah, ini anak yang sebagai kurrota ayun sing sering kula jenengan sami ndonga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Lah kene bocah-bocah cilik pada dadi kurrota ayun. Jadi bapake ibune nang deleng kono kowe seneng aja malah sepet. Duh ya.
luput iki anakku iki. Jadikan orang tua kalian ini anak-anak calon pemimpin masa depan, mantuk-mantuk. Alhamdulillah anak oke. Calon menteri gitu masuk. Menteri segala urusan. Dari calon menteri. Tekan tua jadi calon bae ora sida dadi menteri. Ora ditelepon-telepon nang presiden sih. Dari calon bae. Niki wonten ing surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Dan orang yang berkata, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata atau penyenang hati kami. Bojone anake kon dadi bocah dadi wong sing nyenengaken atine nalika disawang, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, niki anak kula biasane kula pangkul niki nggih doa terakhir niki anak kula niki. Wajah sul biasane sul sekelalen niku nggih. Nganti ping 3 niki sing mburi dhewek. Ya, diwaca ping 3 sul manut. Waj'alna lil muttaqina imama. Kadang dibaca dengan artinya jadikanlah saya pemimpin orang yang bertakwa. Jadi mengerti maksudnya. Al-Furqan ayat 74 ini. Qurrata ayun apa artinya? Berarti cahaya mata. Matane metu apane? Metu sinare. Kayak HP enak di pejet tanda sentre crot ini kok metu sinare. Permata hati atau sangat menyenangkan. Nyenengna banget ya, pokoknya didelengna nyenengna banget ya pokoknya lah. Iya. Di potong-potongannya tekan segala macam aspeknya itu menyenangkan. Inilah tipologi anak yang baik, yang ideal. Nah, tipologi kriteria ini antaranya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hubungan dengan sesama manusia, dengan teman-temannya juga baik. Atau dengan kata lain, dia berilmu dan beramal, dan hablum minallah dan hablum minannasnya berjalan dengan baik. Inilah yang disebut dengan anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang diharapkan. Nah, kalau jenengan sami di samping sebagai orang tua kan sebagai anak bagi orang tua kita, jadilah kita berusaha menjadi qurrata a'yun. Disawang nyenengaken, kan anak ya sing disawang orang nyenengaken, bukan karena fisiknya. Nek fisiknya wis kang kanane karena perbuatannya. Iya, perbuatannya. Nah, maka ini harus diupayakan. Karena apa? Ini yang perlu diperhatikan. Pada buku ini disampaikan anak soleh tidak dilahirkan. Jadi bocah lahir urung soleh, dia baru menjadi anak yang suci. Anak yang soleh siapa yang membina, yang membentuk? Orang tuanya. Jadi anak soleh itu tidak dilahirkan, tapi anak soleh dibentuk. Sing bentuk siapa? Apa tanggane? Apa dulure kesinang kana utuh, tapi sing bentuk adalah orang tuanya. Melalui antara lain adalah pendidikan, dididik. Nah, Rasulullah mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Jadi bocah lahir ke suci kabeh, bersih kabeh, lah bocah kotor. Nah, itu. Ibu bapaknya yang berperan ya, merubah fitrah menjadi dalam bahasa Rasul Yahudi, Nasrani, utamane Majusi. Kuwi wong tuane. Jadi bocah lahir gue kayak kertas putih, ada coret apa bae nang ari wong tuane, terserah wong tuane. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, maka ibu bapaknya yang berperan mengubah anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gue sing akeh tergantung maring wong tua lorone. Maka
Setiap orang tua berkewajiban memelihara dan mengembangkan fitrah anak tersebut agar tumbuh berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Maka pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ayat sing anu gawat kliwat-liwat. Ki engko nang burine ana keterangane maning. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari siksa api neraka yang di dalamnya terdapat yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi neraka ku isine menungsa karo watu. Sing dijaga malaikat sing keras. Ya. Malaikat sing keras sing ora kena dinyang. Ora kena njaluk ampun-ampun wis ora anak. Yang selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah membantahnya. Kuwi malaikat sing jaga. Nang areng alam dunya penjaga penjara bisa disogok. Ana kuwi wong sing di penjara jenengane ana nang kono tapi wonge ora nang jero penjara. Ana kuwi jaman biyen kok tau krungu ya. Wong nang tulisane nang Jakarta tulisane kok lagi nonton nang areng Bali. Nang Bali karena lagi nonton pertandingan, padahal dia sedang di penjara. Penjara alam dunia gitu ya, penuh dengan sandiwara. Apa maning siki kayak gitu? Bingung ini kok nggih. Bingung ini nggih. Moga-moga Indonesia selamat nih Bu, nggih. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Indonesia selamat. Ujiannya berat sekali. Lah pimpinan-pimpinan sing pada karena penegak hukum malah siki pada ditangkepi. Caranya sing menjadi tokoh utama penegak hukum malah ditangkap sih kepriwe iki. Jadi kita berdoa lah mudah-mudahan Indonesia tetap utuh ya, bisa berlangsung. Nek orang utuh Indonesia pecah, aduh anak-anak kita yang kasihan, cucu-cucu kita nanti. Misalnya Indonesia jadi beberapa negara tuh dewek arep maring Jakarta kudu nganggo visa. Kudu paspor, ya repot. Arep maring Surabaya kudu nganggo visa, nganggo paspor. Nah, siki kan tekan dibayar ora perlu nganggo visa, nganggo paspor. Nah. Tekan Papua, tekan dari Sumatera, tekan Kalimantan gitu nggih. Nah. Enak sekali, yang penting ada biayanya untuk ke sana. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang yang beriman selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Maka kita harus berusaha menjadikan pendidikannya itu adalah seimbang. Seimbang dalam hal bagaimana? Satu, ini pada tiga aspek ya, tiga aspek pendidikan bagi anak. Yang pertama adalah aspek dari psikis, yaitu kejiwaan, hati, ya. Kemudian yang kedua akal, dan yang ketiga adalah fisik. Ya. Jadi ini harus dijaga, psikisnya, jiwanya, dibuat nyaman anak-anak di rumah supaya dia bisa menikmati baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian akalnya juga diberikan pengertian, akalnya supaya apa? Supaya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil, yang ibadah dengan maksiat. Jadi bisa bedakan. Nah, jadi karena manusia itu kan tengah-tengah antara sifat malaikat dan sifat setan. Di satu sisi manusia bisa seperti malaikat, tapi di sisi lain manusia juga bisa seperti setan. Minal jinnati wan. Jadi menungsa gue kayak malaikat bisa, bahkan melebihi. Siapa contohnya? Para nabi, para rasul melebihi malaikat.
tapi juga bisa seperti setan. Nah, siapa? Ketika dia dalam posisi mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan dosa. Karena manusia tidak bisa menjadi malaikat dan manusia tidak bisa menjadi setan, maka manusia menggabungkan antara hal keduanya dengan menonjolkan sifat-sifat malaikat ini. Maka inilah pentingnya pendidikan kepada anak-anak. Maka ini yang disebut dengan pendidikan yang seimbang, yang harmonis dan utuh, yang diistilahkan dalam bahasa agama itu tarbiyah mutakallimah, pendidikan yang paripurna. Pendidikan yang paripurna itu yang bagaimana? Yang melingkupi pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal, jiwa, kemasyarakatan. Nah, tadi disinggung oleh Pak Hiran tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Tadi disampaikan 8 hak seorang terhadap tetangganya. Jadi kalau menurut Abdullah Nasih Ulwan, ini penulis buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, ini pendidikan anak mencakup 1 pendidikan iman, 2 pendidikan akhlak, 3 pendidikan jasmani, 4 pendidikan akal, 5 pendidikan jiwa, 6 pendidikan kemasyarakatan, dan yang ke-7 adalah pendidikan mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan. Ini menjadi sangat penting karena anak-anak kita ini adalah merupakan aset, merupakan tabungan investasi di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai akhir dari yang saya sampaikan ini, saya sampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, hubungan anak dengan orang tuanya mencakup 3 hal. Yang pertama, hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan. Nah, ini sudah saya uraikan di depan. Kemudian ada 4 jenis anak. Yang pertama, anak sebagai perhiasan dunia, ya, sebagai perhiasan hidup. Yang kedua, anak sebagai ujian. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Dan yang keempat, anak sebagai cahaya mata atau sebagai hiasan dari mata pepaes peninggal. Nah, ini yang diharapkan. Nah, anak yang soleh yang baik ini tidak dilahirkan tapi dibentuk, dirawat dan dididik sehingga bisa mewujudkan menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Di samping kita mendidik anak soleh solehah, kita juga berusaha menjadi anak yang soleh solehah bagi kedua orang tua kita. Monggo sareng-sareng sehingga kita seperti diharapkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sawetawis makaten nggih ingkang saged kula aturaken mugi wonten hikmah manfaatipun dipun lajengaken anggenipun medang kalian nggih gendho-gendho rasa. Monggo sawetawis kita cukup pungkasi kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Monggo alhamdulillah. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.